majelis taklim, majelis di mana kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan saling mengingatkan, karena saling mengingatkan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT serta muslimat, ibu-ibu yang di dalam kurungan di belakangnya. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita berjumpa bertemu di bulan Muharram. Di bulan Muharram, dan mungkin kita sekaligus juga mengingatkan tentang apa keistimewaan bulan Muharram. Hari ini kita tanggal 8 Muharram, bulan baru di dalam tahun kalender Hijriah. Di dalam hitungan tahun, di dalam kitab Allah, inna iddatash syuhur, jadi Allah juga telah memberikan informasi di dalam Al-Quran. Di hadapan Allah itu ada 12 bulan. Minha, di antara 12 bulan itu arba'atu hurum, ada 4 bulan haram. Bulan haram itu ada 4, adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kenapa disebut bulan haram? Bulan itu adalah bulan yang kemuliaan, mulia. Kenapa mulia? Karena banyak peristiwa yang terjadi di dalamnya. Ada peristiwa penting yang terjadi di dalamnya, dan juga menjadi momentum untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dulu di 4 bulan ini dilarang berperang. Orang-orang Arab, kafir Quraisy pada waktu itu, walaupun tidak memeluk agama Islam dan yang memeluk agama nabi-nabi sebelumnya, itu sepakat untuk tidak melakukan peperangan di bulan ini. Cuma sekarang Pak, perang tidak akan kita dicerita bulan tahun, pokoknya perang terus. Namun itu habis benar. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanggal hari ini tanggal 8 di bulan Muharram di tahun 1446 Hijriah. Kadang-kadang kita ini tahun Islam yang tidak tahu berapa nih sekarang tahun Islam. Ada yang ditanya tidak tahu, 1446 tidak tahu. Tidak perlu terkenang lagi, karena tidak perlu tahu memang. Tidak ada yang mengingatkan. Nah, kalau kita saling mengingatkan, maka insya Allah paling tidak tahu, oh ini 1446 Hijriah. Sudah berada pada 1446 Hijriah, yang lewat adalah 1445 Hijriah. Dan bulan Islam itu sama jumlahnya 12 juga, Januari sampai Desember Miladiah, Muharram sampai Zulhijjah itu juga sama. Cuma bedanya kalau Januari sampai Desember kita hafal balik hafal bulan-bulan, bulan 10 Oktober. Tapi kalau bulan Islam bulan 10 itu ya hafal itu. Jangan nak pakai angka dan nama Pak. Kadang-kadang bulan Muharram, bulan Islam itu pun tidak hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau nak dites suku banyak, ada suku yang dapat. Rasuk berat. Termasuk Marin rasuk terang-terang. Pak Sanjaya, apal kita saja. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau-beliau ini teman menteri semua. Lebih senior saya. Ada yang ahli fisika, ada yang ahli mesin. Aku ini ahli agama. Dan saya masuk tiga nih Pak. Kalau soal agama aku yang ngomong, kalau soal mesin beliau. Paling-paling ceramah beliau mesin ada 2 jam, botak dan patah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan sekarang kita berada di bulan Muharram. Nah, perhitungan bulan Hijriah ini oleh umat Islam dijadikan diawali dari peristiwa hijrah Nabi. Nah, hijrah Nabi ini dilakukan oleh Nabi setelah 10 tahun kenabian. Jadi setelah Nabi diangkat menjadi seorang Nabi Muhammad, seorang Rasul, untuk
menyampaikan risalah kenabian ini, maka 10 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, tetapi yang ikut cuma 270 orang. Dikit Pak. 10 tahun yang ikut cuma 270 orang. Betapa sulit Nabi untuk mendakwakan Islam, mengajar dan mengajar tentang Islam ini. 10 tahun itu diintimidasi, dimusuhi, keluarga dimusuhi, bahkan membahayakan nyawa Nabi Muhammad SAW. Terakhir orang kafir Quraisy ngajak bergaining position, kalau bahasa politik sekarang, win-win solution. Mana jalan tengah? Wahai Muhammad bin Abdullah, berhentilah kau mendakwakan agama Islam. Mana lalu seandainya kita kerjasama? Minggu ini kami nyembah Tuhan kamu, minggu depan kamu nyembah Tuhan kami. Rasa orang kafir tadi kan? Itu tidak usah ribut lagi. Mana lalu kita bergelir baik. Minggu ini nyembah Tuhan kami, minggu depan nyembah Tuhan kami. Kata Nabi Muhammad, aku tanya dengan Allah dulu. Bertanya kepada Allah, Allah menjawab dengan menurunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Qul, katakan ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, kepada orang-orang kafir, hai orang kafir. Puji Allah, kata Allah, jawabanku tawaran kamu kemarin, la a'budu ma ta'budun, aku tak nyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, kamu juga tak mungkin menyembah apa yang aku sembah. Diulang lagi dengan mentauhid, menguatkan, wala ana 'abidun ma 'abadtum, sungguh aku tidak mungkin mampu menyembah apa yang kamu sembah. Dan sebaliknya, kalian pun tak mungkin mau menyembah apa yang aku sembah. Kalaupun terjadi itu hanya pura-pura semata. Maka yang terbaik, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamamu. Apa artinya Pak? Dakwah Nabi mengalami tantangan. Ternyata nak ngajak uang baik itu tidak mudah, macam-macam. Nak ngajak orang sholat subuh, pengajian subuh ini tidak mudah Pak. Kalau diajak untuk pergi cepat. Tidak usah diundang kalau ada orkes, ada biduan, atau artis ibu kota, tidak usah diundang. Bunyi ke barang itu, datang dia. Yang butuhnya leh, yang pincang dia lurus. Apa organ? Tapi kalau seandainya untuk perbuatan baik, apa yang dialami Nabi sudah menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Sulit sekali mengajak untuk jalan kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW itu mencari solusi bagaimana untuk menjadi satu perubahan. Jadi hijrah itu adalah perubahan dari tidak baik menjadi baik, dari tidak sukses menjadi sukses. Nabi berpikir kalau di Mekah macam ini tidak tersebar agama ini. 10 tahun cuma yang ikut cuma 270, yang melok itu yang buntu lomba, bukan yang suki, yang melawan, buntu kalau yang melok-melok tidak memiliki posisi yang penting. Maka Rasulullah SAW mencari solusi untuk berdakwah di tempat yang lain. Apa ajaran? Kalau kira-kira hidup di rasa di sarjananya di tempat yang lain. Tidak. Kalau soal tempat, lama di sarjana ini mujam, tak kacik-kacik cak gadis galak, nyari tempat lain. Habis mungkin gadis sini yang galak dengan kita. Cuma ada yang bukan sini. Tunggu kalau. Mencari duit, main itulah Pak. Kalau kira-kira dagangan yang singkong tidak laku, kalau tidak dapat duit, obah, cari dagangan yang lain. Berdagang di sini tidak laku lagi, cari tempat lain. Itu ajaran Nabi. Hijrah itu berpindah dari titik yang lemah menuju titik yang kuat. Dari kita belum melakukan menuju kita melakukan. Ya tapi tentu ke arah yang lebih baik. Itu hijrah, semangat hijrah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupakan, kita ini bukan nyari dunia tapi nyari akhirat juga. Wal tanzur nafsu ma qaddamat liwat. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri wal tanzur nafsu ma qaddamat liwat.
melihat, memperhatikan apa yang sudah diperbuat untuk esok hari. Jadi titik baliknya harus kita menjadi lebih baik hari ini, lebih baik dari hari yang kemarin. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka bahwa Robin dia beruntung. Tapi kalau hari ini sama dengan kemarin, maka dia rugi juga. Tapi yang lebih bagus lagi, hari ini lebih jelek dari kemarin, malah dia dilaknat. Nah itu jangan sampai macam itu. Tahun 1445 tidak pernah subuh di masjid Miftahul Jannah, tapi 1446 rajin. Itu perubahan dong. Jangan sebaliknya. Saat 1445 rajin, 1446 tidak muncul lagi. Nah itu balik ini. Perubahan yang terbalik, kemunduran. Maka insya Allah di tahun baru hijrah ini 1446 itu akan menjadi titik perubahan, titik balik. Seperti Rasulullah SAW melakukan hijrah. Nabi Muhammad hijrah pertama, apakah langsung sukses? Tidak, Pak. Itulah perjalanan hidup. Kadang-kadang untuk berubah itu sulit juga, banyak tantangan. Kalau dulu tidak pernah sholat Jumat, kepengen sholat Jumat, itu pasti banyak mata yang memandang. Hujan masuk hari, mamang ini sholat Jumat. Dia tidak pernah sholat Jumat, harus benar terima gitu. Untuk berubah harus tahan. Mungkin katoiwo, mungkin ada yang aneh bagi orang melihat dia, tapi tidak cukup lama Pak itu bertahan. Paling ngomong hari itulah setelah itu ibarat cerita viral tidak lama. Tahan-tahan banyak itu tidak viral berhenti habis biarlah dia nak ngomong ke kita sampai robek mulut dia. Yang penting jangan ganggu duit kita baik. Memang manusia ini kalau orang ingin berbuat baik, dia kadang-kadang tidak mendukung, malah memperburukkan orang tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu gambaran Rasulullah hijrah pertama ke Taif. Jadi Nabi itu hijrah pertama ke Taif. Ternyata harapan Nabi, kalau bahasa orang keren itu ekspektasi. Ya. Cara sarjana kalau di sini. Apa ngomong sarjana kalau harapannya itu diterima karena negeri Taif itu negeri yang sejuk, makmur karena daerah pertanian. Tapi ternyata ekspektasi Nabi itu tidak sesuai dengan realita kenyataan. Begitu Nabi datang masuk negeri Taif, dilempari dengan batu. Nah, apa gambaran ini? Kita kadang-kadang ngajak begaduh orang baik, bukan disambut dengan kebaikan, tapi disambut dengan hinaan. Uji ketua masjid, kita ngadakan acara ini. Ketua masjid, itu kan dia baik, ngajak acara. Ada yang ngomong, cakap kami yang ketua masjid ini. Cakap kami yang begini. Banyak lagi kalimat-kalimat mengejek. Nah itu tantangan Nabi tidak diterima, dilempar dengan batu, dihina malah, dicaci maki, menjadi orang yang akan merusak ajaran nenek moyang. Maka dilempari Nabi sebelum Nabi masuk ke kota Taif, dilempari dan berdarahlah Nabi, menetes darah Nabi, hampir menetes ke bumi, malaikat Jibril turun. Kalau darah Nabi sampai menetes ke bumi, hancur negeri Taif seketika, karena makhluk-makhluk akan ngamuk melihat Rasulullah dilukai dan dihina seperti itu. Tapi saat itu masih ada sempat dua malaikat penjaga gunung menawarkan, ya Rasulullah, manalah puting kau baik ketika dua ikut gunung ini ke negeri Taif, hancur lebur katanya Rasulullah. Uji Nabi jangan. Namun kita Rasulullah juga jawabannya. Tapi Nabi jangan. Apa jawabnya ini? Mereka tidak tahu apa yang akan kuajak ini membawa kebaikan. Belum ngerti, belum paham. Maka Pak, kalau ngajak kepada kebaikan itu kadang-kadang kita jangan mudah dulu, karena belum tentu waktu nyambung dengan kehendak kita. Itu tuh kepengennya baik, cuma tidak nyambung dengan uang itu. Maka butuh proses. Nah ini yang dialami oleh Nabi. Mereka tidak tahu dan Nabi berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Kalau mereka tidak mau menerima Islam, jadikanlah anak keturunan mereka orang-orang yang memeluk agama Islam. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Hari ini negeri Taif itu menjadi Muslim 100% dan taat beribadah kepada Allah Taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kembali Rasulullah ke negeri Mekah dengan kegagalan hijrah yang pertama,
yang dalam konteks kata negeri lain. Tapi Allah SWT memberikan solusi yang kedua. Engkau hijrah ke tempat yang lain. Dapat informasi ada tempat yang sudah menerima Nabi. Karena ada sebagian penduduk sudah datang ke kota Makkah, yaitu negeri Yathrib, yang ingin memeluk agama Islam, dan di antara mereka ada yang telah memeluk agama Islam. Duluan Pak, orang Madinah itu, orang Yathrib itu. Dia pulang memberitakan kepada orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib, akan ada datang Rasulullah Muhammad bin Abdullah ke negeri kita. Maka orang Madinah, orang Yathrib sudah siap-siap. Tapi Nabi Muhammad untuk keluar dari kota Mekah tidak segampang harapan. Jadi Nabi Muhammad ini dimusuhi sampai seterusnya, tidak berhenti. Jadi wong pegawai baik ini pada berhenti. Karena kawan wong buat jadi setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu adalah musuh nyata, musuh yang tidak pernah berhenti menggoda dan mengganggu kita juga. Dan Nabi pun demikian. Ketika Rasulullah akan punya rencana itu bocor untuk hijrah ke Taif, ke Yathrib. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat skenario juga. Wahai Muhammad, Rasulku, kata Allah, engkau harus berangkat pada malam hari ini. Ternyata berita itu pun sampai ke telinga orang-orang kafir yang telah menyiapkan untuk menyergap Nabi pada malam hari itu, dan meminta setiap suku mengirim semua utusan yang hebat-hebat untuk memburu Nabi. Dikepung rumah Nabi mulai sore, siang hari, dikepung sejak tim yang melakukan penjahat juga, teroris-teroris, dikepung rumah Nabi. Maka Nabi Muhammad memanggil Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, ta'al sini. Malam nanti saya akan meninggalkan rumah ini, kau yang akan tidur di sini. Kau tidur di tempat tidurku, karena orang akan mencari dan membunuhku. Kata Sayyidina Ali, siap akan datang. Ada sepupu Nabi, adik nisan Nabi. Jadi Bapak Ibu, ternyata perjuangan butuh teman yang setia. Sayyidina Ali adalah teman saudara sekaligus mantu yang setia kepada Nabi Muhammad SAW. Kesetiaannya diukur dari siap menerima tempat, yang tempat itu bukan bakal dapat BLT, bukan, tapi bakal diulang. Tempat itu akan dapat untuk bahaya bagi Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali siap. Begitu Rasulullah diperintahkan Allah keluar dari rumah, maka yang mengepung Nabi tidak kelihatan satu orang pun yang melihat Nabi keluar. Dia berikan dalam Al-Quran surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa anshaynahu fahum la yubsirun. Ayat 9 Yasin Pak. Kami jadikan penutup-penutup sehingga orang tidak melihat Nabi keluar. Wa ja'alnahu min baini aydihim, di antara mereka ada tutup-tutup, tidak kelihatan ketika Nabi lewat. Fahum la yubsirun, mereka tidak melihat Nabi lewat. Tapi salah anak betul sekarang ngamalkan ayat ini untuk naik bis supaya terbayar. Nah, kata-kata boleh tidak dipakai untuk naik bis supaya terbayar? Kena tak lihat. Dulu waktu kami di pondok juga anak-anak macam itu, dia diajari kiai, salah apa pun. Supaya tak bayar naik bis. Tidak kelihatan kata-kata aku putih itu. Bapak Ibu, boleh kita pakai kalau kita tahu daerah itu misalnya banyak yang mencuri motor tuh, nodong kan ya, begal. Kita tahu, kita baca. Wajah anak, bayi ID, satu orang khalif, satu orang saya tahu kaum dari situ. Doa, yakin, nak yakin pula kami ini. Belum belajar pada Allah untuk minta lindungi bahwa kita tahu daerah itu banyak begal. Itu kan lebih lemah daripada kita ilmu kebal. Kalau ilmu kebal itu dikapak dulu kan baru tahu kebalnya. Berarti ketemu dengan bala jelas susah itu. Jadi abu lukon. Tapi kalau yang barang ini kita tidak ketemu dengan bala itu, dihindarkan oleh Allah. Saat kita nak melintas, tukang begal tadi karena doa tadi sudah dipanjatkan pada Allah, kita nak lewat, dia nak berak. Kita lewat dia berak.
Setelah dia berak, yang belakang kita yang kena begal. Itu baik rumahnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melanjutkan perjuangan, tetapi tidak selesai karena Allah pun mengatur siasat dan Nabi pun berpikir kita harus singgah di satu tempat. Singgah Nabi ke sebuah bukit, jabal namanya Jabal Tur. Singgah Nabi dalam gua karena kecapean. Maka Abu Bakar telah menunggu di situ. Dalam perjalanan sudah ketemu dengan Abu Bakar. Masuk ke dalam gua, ternyata orang kafir tidak berhenti, Pak. Ada yang ahli mencari jejak. Dapat jejak Nabi. Walaupun Nabi tidak melintas pada jalan yang biasa dilewati menuju kota Yatsrib, tapi dapat. Karena memang tadi para ahli-ahli semua, Pak. Kalau zaman sekarang mungkin ahli IT dikerahkan semua. Ahli-ahli di bidangnya dikerahkan semua. Maka dapat tadi itu arahnya dapat ketemu. Begitu sampai di mulut gua, Allah melindungi Nabi. Kenapa? Setelah Nabi masuk, Allah memerintahkan laba-laba membuat sarang di mulut gua. Buat sarang. Dan menyuruh burung dara untuk menempati sarangnya, membuat sarang di pinggir mulut gua sambil mengeram telur. Sepasang burung. Maka akhirnya datang orang kafir melihat tidak mungkin ada burung di dalam. Karena pintu ini tidak rusak. Rumah laba-laba ini, sarang laba-laba ini tidak rusak. Tidak mungkin ada burung di dalam. Tapi kabarnya cecak berbunyi. Bunyi cecak. Orang tahu benar, kalau cecak berbunyi berarti ada makhluk lain di situ. Maka dia untuk melepaskan kecurigaan mengambil batu melempar dan Nabi kena lagi Nabi. Dilempar lagi Abu Bakar kena, tapi dia baik. Kalau berbunyi ketahuan. Maka riwayat inilah yang disambungkan dengan orang cecak itu ada kalimat halal dibunuh boleh pahala. Nah, gara-gara menurut Nabi sembunyi itulah cicak itu kan. Nah, kemudian burung dara ini adalah burung yang sekarang ini di kota Mekah yang banyak di Masjidil Haram itu. Itu bapaknya dulu dengan maknya itu yang jago buah Nabi itu. Maka sekarang kan burung itu kan sama mirip kalau kamu pergi haji, nanti kamu kalau tidak percaya kamu pergi haji ke umroh be. Ongkosnya di dewek tadi. Periksa macam burung itu banyak apa burung itu. Dan itu adalah kebiasaan Fatimah beri makan sampai hari ini. Jadi burung-burung itu maka disebut burung itu burung Siti Fatimah orang itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tidak selesai sampai di situ ujian Nabi dalam gua. Saking lelahnya Nabi tertidurlah di pangkuan Abu Bakar. Tertidur di paha kanan. Orang masih mencari di luar. Ada lubang batu, celah batu yang dimungkinkan kalau diintip tahu dia bahwa ada uang di dalam itu. Maka Abu Bakar dengan cepat kaki kiri tumitnya ngantam lubang tadi Pak untuk tutup. Begitu lubang itu ditutup oleh kaki Sayyidina Abu Bakar, dipatuk ular kaki Sayyidina Abu Bakar jatuh lanjutkan juga. Tapi Abu Bakar tidak mengangkat kakinya, angkat dikit Akhirnya seluruh tubuhnya kena racun ular dan saking tidak tahannya menetes keringat Abu Bakar ini ke Nabi. Saat itu jatuh ke wajah Nabi, baru Nabi terbangun. Aku Abu Bakar dijenguk Nabi menggigil demam masuk darah. Keringat tahan rasa sakit dan kena racun dari ular tadi. Begitu Nabi terbangun, kata Abu Bakar, aku tadi mau tukar uang ini atau yang ingin aku? Gak tahu aku yang ingin itu. Maka Rasulullah melihat dan Rasulullah tahu bahwa Abu Bakar digigit ular dan beliau menjampi. Berarti kita mau padi, dijampi oleh Nabi, maka sembuhlah Abu Bakar. Nah, soal jampian ini tidak usah tanya dengan aku. Aku tidak tahu juga. Nah, balik ini nak tanya pula jampian tadi tak. Mari jual dulu. Ada dijampi Nabi, maka sembuhlah Abu Bakar karena beliau memang dia Nabi kan Pak? Nabi. Akhirnya Nabi panggil ular tadi. Ular keluar lagi karena Nabi tahu ada ular di situ.
Keluar ular tadi. Ngaku kau gigit Abu Bakar, sahabatku ini? Kata ular jawab, ya Rasulullah, 500 tahun aku sudah tahu berita bakal ada wong hebat datang ke sini. Ada orang yang mulia di muka bumi, dimuliakan di langit, dimuliakan di bumi. Engkau adalah Rasulullah. Lagi asik-asik aku melihat engkau dihantam kepalaku oleh Abu Bakar dengan tumbit dia. Ujulah tadi kan? Nabi kan baca ngomong dengan ular karena dia nabi. Sekarang saya bukan nabi baca ngomong dengan semut. Mama guru itu pak kamu. Baca ngomong bahasa semut, baca ngomong bahasa jin. Yang itu pak yang bacanya ada mama guru. Inna rahmati makoli. Nah itu nama bacaan. Aku jadi bapak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi bicara dengan ular dan ternyata makhluk sudah menunggu kehadiran Rasulullah SAW. 500 tahun bulan ini. Dari riwayatnya seperti itu. Rasulullah melanjutkan sampai ke Madinah, tapi belum selesai sampai Madinah masih dikejar wong. Ahli kuda yang paling cepat orang Quraisy itu dapat mengejar Nabi. Itu namanya Waraqah. Kudanya cepat, dia tangkas. Begitu mendekat kepada Rasulullah, nyampak. Main tinggal barangkali 50 meter nak sampai kepada Rasulullah, kudanya nyampak. 3 kali nyampak, didekati Nabi, pedangnya juga pelanting, jari ke Nabi. Nabi nanya pedang kau, langsung minta aku, jangan bunuh aku. Aku tidak membunuh kau, Nabi. Nak tunjukkan pedang nyampak, punya kau ini. Maka melihat ketulusan Nabi, dia yakin ini betul Rasulullah. Alam hebat wong ini, aku nak bunuh dia, tapi dia justru memberikan kebaikan dengan saya. Maka akhirnya dia memeluk agama Islam. Itulah Waraqah dalam riwayatnya. Sampai Nabi ke negeri Madinah, Yasrib sekarang, Madinah sekarang, dulu Yasrib disambut oleh orang Madinah, beda dengan orang Taif tadi. Maka orang Yasrib menyambut, min saniyatil wada wajaba syukaru alaina bada'alillahi da. Jadi sambut ngerobana kembangan. Rasul datang, begitu datang langsung membuat satu tempat ibadah, masjid dibangun, itulah Masjid Quba. Semua orang ingin menyambut. Katanya ya Rasulullah, rumah aku baik. Yang ini datang menyambut. Pak, kalau baik, sambut Pak. Sambut, sambut. Tamu itu sambut. Jangan pernah kita tidak menyambut tamu. Itu ajaran agama kita. Falyukrim dhaifah. Maka sambutlah tamu, muliakanlah tamu. Walaupun kadang tamu itu mesalkan. Kapan datang tak nyebut, kapan datang tak utang. Tapi sambut kata Rasulullah. Termasuk Rasulullah juga disambut oleh orang Al-Madinah, orang Yasrib. Disambut Rasulullah SAW dan Rasul menentukan di mana ontanya berhenti, di situlah aku akan berhenti. Maka ontanya berhenti di satu rumah yang nama rumah Abu Sufyan Al-Ansari. Jadi dia berhenti di situ, onta berhenti, tinggallah di situ. Maka orang Muhajirin yang datang itu disambut gembira oleh orang Ansor. Jadi Ansor wal Muhajirin. Orang pribumi Ansor, orang Muhajirin yang berhijrah. Apa yang kita dapat pelajari dari peristiwa ini? Saat itulah Sayyidina Umar ibn Khattab menjadikan peristiwa hijrah sebagai tahun Islam. Dimulai tanggal 1 Muharram 14 dimulai dari tanggal 0 tahun. Dari 0 tahun. Jadi 0 tahunnya dimulai dari hijrah Nabi. Tidak diambil dari kelahiran Nabi karena takut menurut uang Nasrani. Tidak diambil dari hal-hal yang lain yang disepakati asal usul Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka ditentukanlah dimulai dari bulan Muharram, kemudian di tahun ketika adanya hijrah Nabi ke Yasrib. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di tanggal 10 banyak peristiwa penting. Tanggal 10 itu banyak, kalau diceritakan 10 kali tidak cukup.
mungkin perlu tambahan waktu lain. Jadi tanggal 10 itu peristiwa Nabi untuk Nabi Adam turun ke bumi, diampunkan Allah tanggal 10 Muharram. Nabi Yusuf keluar dari penjara tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan 40 hari 40 malam memohon ampun karena meninggalkan umatnya. Ini Nabi Yunus itu kan meninggalkan umat, tidak tahan menghadapi umat, dia lari dan akhirnya lari melalui kapal, terjun, dilemparkan orang-orang yang ada di kapal karena memberatkan kapal. Nabi Yunus diundi keluar Yunus, diundi keluar Yunus. Atau Yunus inilah yang membuat kapal kita ini nak alam ini. Dengan sepakat siapa namanya keluar kita lemparkan. Nabi Yunus keluar namanya 3 kali dilemparkan ke laut, dimakan oleh ikan. 40 hari 40 malam di dalam perut ikan. Dia beristighfar, ada salah dalam hidup Nabi Yunus alaihissalam. Amalan Nabi Yunus itu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi dia memuji kepada Allah, bertauhid kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas kehilapan. Dia meninggalkan umat Nabi Yunus. Nah, dihukum oleh Allah dalam perut ikan 40 hari 40 malam, lalu tidak tahan oleh zikir yang tadi. Jadi kalau kamu kira-kira bakal ada hal yang berat, inilah ilmu pula lah. Ilmu pula banyak buah ini. Jalan itu. Suatu yang berat menghadapi kamu zikirnya itu tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta. Ikan yang tadi menelan muntah. Tak tahan dulu. Muntahnya di pinggir pantai. Selamatlah Nabi Yunus itu juga tanggal 10 Muharram. Termasuk Nabi Adam yang diampunkan Allah terhadap dosa memakan buah kurdi itu tanggal 10 Muharram. Jadi berapa tahun? 40 tahun Nabi Adam minta ampun kepada Allah. Doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun baru diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Maksudnya bahwa Muharram ini titik balik kita. Kalau dosa kita banyak kita ampun. Berubah. Kita bertaubat kepada Allah. Berhenti dari gawe yang lama. Sekarang ini banyak Pak kasus rumah tangga rusak. Masalah online ini. Judi online. Judi online aja tidak Bu. Kalau kita judi online ini, jangankan kita yang tak kati dulu ini, uang polisi yang lakinya polisi, bini polisi saling bunuh, dibunuhnya lakinya gara-gara judi online. Yang kedua, hati-hati dengan pinjaman online. Pinjol ini. Mudah pinjam, bunganya besar. Rezekinya ini juga haram itu. Karena dia kan berbunga. Yang online banyak, yang offline banyak. Yang offline ini mekar, kuncup, segala macam. Ini yang offline yang pinjam. Hati-hati, jangan sampai gali lubang untuk lubang akhirnya pindah dari hijrah dari sarjana ini gara-gara utang, bukan gara-gara untuk memperbaiki. Gara-gara utang, kebanyakan utang akhirnya dekati lagi yang lemah dengan uang pindah dari sarjana ini. Nah yang ketiga adalah online ini banyak masalah dalam rumah tangga, selingkuh online. Bu, gampang kalau kamu nak pengen tahu laki kamu sedang main game atau sedang judi itu kelihatan Pak. Bu, tek kapan dia ketik terus itu main game Bu, game online. Itu game online. Tapi kalau dia berhenti lama dia tunggu itu dah judi Bu. Tapi kalau kamu dia ibu dekati, apinya disembunyikan dan selingkuh online. Di telepon, kapan telepon bunyi, kamu ciumin. Namanya Haryanto, kapan diangkat Haryati yang nyawa. Namanya Haryanto, kapan yang diangkat Haryati. Itu online ini masalah. Jadi itu manfaatkan IT ini ke depan, jangan sampai merusak keluarga, kita perbaiki. Dari mana? Dari hati, mulai dari hati. Karena ini yang memangkali segala gaul. Innamal a'malu binniyat. Maka hadisnya itu tepat dengan hijrah itu adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung. Jadi untuk berubah hati yang harus kita mulai. Kalau lah dari hati insya Allah berubah. Tapi kalau belum dari hati tidak kalah berubah. Uang merokok itu nasihatilah bisa-bisa. Ada jawab itulah.
Kata kamu itu berhenti lama merokok kaki sakit. Ayo, sakit berhenti nih, atau sakit merokok. Jadi dia wah, kita takut mati oleh merokok. Berhenti lama merokok. Oh, tidak merokok. Lagi mati itu lagi. Oh iya, belum berhenti Pak. Kenapa? Karena belum mati. Tapi kalau hati memang madu nanti berhenti. Maka untuk merubah seseorang, sentuh hatinya. Sentuh hatinya. Hatinya lah tersentuh, berubah dia. Langsung. Maka kalau tidak berubah dari nasihat, anti yang tidak sentuh, memohon kepada yang sang pemilik hati. Minta kepada Allah dalam keadaan Allah, ubahlah hati yang pula jadi jaga semayang ini model. Sampailah tua ini masih tak ada semayang, doa enggak? Ada enggak dalam keluarga ini laki menjaga semayang bini rajin. Ada yang laki rajin bini yang tak ada semayang. Ada yang galak bini galak. Alhamdulillah ini Pak. Ya yang hadir di sini kan. Ada yang laki sama bini dan laki sama dengan semayang. Sudah terasa sudah model. Mudah-mudahan kalau enggak berubah tahun ini mampu mengubah pribadi kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Waktu telah menunjukkan jam 6 tepat. Maka waktunya telah berakhir. Kalau nak diteruskan kan siap 10 hari. Kalau disuruh di ladang mulai lagi kita pulang nanti. Kalau kira masih kurang banyak itu baik nanti sekali lagi ubah. Ini kan masih kasih Muharram. Aku semalam balik dari anak kayaku. Jadi kalau minggu Muharram ini terus tiap malam. Bayraman, salam balik semalam kayaku. Tapi nanti boleh di sini. Terima kasih atas perjumpaan. Mudah-mudahan berkah. Tolong doa. Di bulan Juli ini saya berumur 50 tahun, setengah abad. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama supaya kita selalu sehat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah untuk kita selalu beribadah tekun, dan mudah-mudahan Allah menolong kita untuk selalu dekat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki ibadah-ibadah kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha wa yassartaha umuraha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.